Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertemuan kedua kita untuk mata kuliah struktur data, di mana di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang seleksi kondisional. Adapun seleksi kondisional ini yang kita bahas yaitu adalah tentang struktur if, di mana di dalam struktur if ini jika ada dua kondisi cukup if dan else saja. Nah, sebagai contoh sintaknya bisa kita lihat di sini. If kondisinya apa, lalu apa pernyataan dari kondisi yang pertama ini. Jika tidak, else, maka lanjutlah ke pernyataan kedua. Selesai. Ini untuk yang dua kondisi, dan di dalam struktur if-nya terdapat satu pernyataan. Nah, jika di dalam struktur if ini terdapat lebih dari satu pernyataan, maka blok dengan kurung kerawal seperti contoh berikut. Nah, di contoh berikut, di dalam if-nya ada dua pernyataan. Artinya apa? Jika kondisi pertama ini memenuhi, maka akan terdapat dua pernyataan di dalam kondisi if-nya. Maka dibloklah dengan buka kurung kerawal. Hal yang bersama untuk berlaku untuk kondisi else-nya. Else, lalu apa pernyataan yang berlaku di dalam else-nya tadi. Nah, kalau kondisi if-nya lebih dari dua kondisi, maka lengkapi dengan else if seperti contoh berikut. Contoh di sini, if kondisi pernyataan yang pertama, kemudian else if kondisi yang kedua, lalu pernyataan yang kedua. Else berarti selain dua kondisi di atas, maka apa pernyataannya? Nah, atau contohnya bisa kita lihat di sini untuk yang dua kondisi dan satu pernyataan di dalam if-nya. If X sama dengan 100, ingat kalau sama dengannya 2, berarti itu adalah perbandingan ya. If X sama dengan 100, maka tulis X adalah 100. Else, jika tidak, X sama dengan bukan 100 atau X bukan 100. Ini jika dua kondisi. Tiga kondisi seperti apa? Di contoh berikutnya. Contoh di sini, if X lebih besar dari 0, tulis positif. Else if, jika X kecil dari 0, maka tulis negatif. Else berarti tidak lebih besar dari 0 dan tidak lebih kecil dari 0, maka else-nya kita tulis X sama dengan 0. Itu contoh pernyataan if yang lebih dari dua kondisi. Atau contoh yang kompleksnya bisa kita lihat pada studi kasus. Nah, silakan kita buka contoh di pemrograman sisafnya. Nah, di sini bisa kita lihat di dalam contoh program ini kita punya 3 variabel yang bertipe data string, yaitu nama, mata kuliah, dan nilai huruf. Kemudian kita punya 5 variabel yang bertipe data double, yaitu nilai akhir, nilai tugas, nilai mid, nilai UAS, dan bobot nilai. Kemudian kita input dulu variabel yang kita butuhkan untuk diproses. Nah, karena nama dan mata kuliah tipe datanya sama-sama string, itu bisa langsung kita input dengan menggunakan console readline. Contoh sini, console.write input nama sama dengan console.readline. Hal yang bersama berlaku juga untuk mata kuliah di sini. Karena mata kuliah juga tipe data string, langsung saja mk sama dengan console.readline. Nah, sekarang untuk nilai tugas, nilai mid, dan nilai UAS, karena tipe datanya bukan string, maka harus kita parsing atau bahasanya kita konversi. Contoh di sini, setelah kita nilai tugas kita input, untuk membaca inputan tipe data double tadi, kita tulis int nilai tugas sama dengan double. Double apa? Tipe data dari nilai tugas. Parsing. Nah, kita parsing atau kita convert ya, supaya nanti bisa dibaca untuk input data. Int double parsing. Nah, hal yang sama berlaku untuk nilai mid dan nilai UAS. Kemudian nilai akhirnya kita cari. Nilai akhirnya kita dapatkan dari
40% nilai tugas ditambah 30% nilai mid ditambah 30% nilai UAS, dapatlah nilai akhir. Nah, dari nilai akhir tadi kita cari umpamanya nilai huruf dan bobot nilainya. Umpamanya jika NA lebih besar sama dengan 80, karena ada dua pernyataan blok yang kurung kerawal ya, NH sama dengan A, bobot sama dengan 4. Nah, kemudian kita lengkapi lagi dengan else if, berarti yang nilainya di bawah 80. Jika nilainya lebih besar sama dengan 70, maka nilai hurufnya adalah B, bobotnya 3. Di bawah 70 lagi. Else if, jika NA-nya lebih besar atau sama dengan 60, maka nilai hurufnya C, bobotnya 2. Nah, di bawah 60 lagi, lengkapi lagi kondisinya. Else if NA lebih besar sama dengan 50, maka nilai hurufnya D, bobotnya 1. Selain yang di atas, berarti tinggal else, maka NH sama dengan E, bobotnya adalah 0. Nah, berikutnya tinggal menampilkan nilai yang kita proses tadi. Nah, mungkin di sini ada yang ketinggalan satu ya. Nilai akhirnya belum kita, atau nilai akhir atau nilai angkanya belum kita tampilkan. Tinggal tampilkan. Console write line. Nah, tinggal buka kurung, tampilkan umpamanya. Boleh nilai akhir atau nilai angka, bebas lah ya. Umpamanya atau biar sinkron, samakan aja nilai angka. Ini baru tulis di sini karena dia adalah variabel, tekan untuk menampilkan variabelnya. Apa tadi? NA. Oke, kita ratakan saja dulu ya. Jangan pakai tab ya, gunakan spasi saja untuk perataannya. Sekarang tinggal kita jalankan. Kita jalankan, lihat hasilnya. Running. Kita tunggu proses. Kita coba simulasikan. Contoh di sini, umpamanya ya, jalankan dulu. Namanya anggaplah, oke, dijalankan ulangi. Oke, namanya Akuan Sunoto. Anggaplah mata kuliah yang kita pelajari sekarang, struktur data. Nilai tugas umpamanya 85, nilai midnya anggaplah 80, nilai UASnya umpamanya 83. Begitu kita enter, maka dia akan menampilkan berapa nilai angka, kemudian berapa nilai hurufnya, dan berapa bobot nilai. Nah, ini contoh penerapan struktur if di dalam C#. Nah, atau contoh yang berikutnya bisa kita kombinasikan dengan menggunakan operator logika. Kita buka aplikasi programnya. Area contoh yang kedua. Sabar dulu, sepertinya ada masalah di aplikasinya. Kita cek ulang ya. Contoh 2. Belum disimpan ya. Kita cek dulu ya. Atau kita cek yang di modulnya. Contoh penerapan yang kedua, perintah dari yang kedua tadi. Kalau kita lihat yang di modul yang kita gunakan tadi,
bisa kita lihat di sini. Langsung kopikan ulang, seperti ada masalah di aplikasinya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, di contoh yang kedua ini tipe datanya ada 3 yang kita gunakan. Yang pertama itu string untuk variabel nama, status, dan jenis kelamin. Kemudian ada golongan dan jumlah anak, tipe datanya integer. Kemudian gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, dan gaji bersih, tipe datanya double. Nah, kita input data yang kita proses. Nama, karena tipe datanya string, langsung kita gunakan console readline. Sedangkan golongan, karena tipe datanya integer, maka kita gunakan parsing untuk inputan datanya. Kemudian untuk status, karena juga string, kita langsung lagi console readline. Kemudian jenis kelamin juga sama, karena dia string juga console readline. Nah, kemudian jumlah anak, karena tipe data integer, kita parsing kembali. Nah, lihat lagi di sini. Untuk struktur if-nya, di sini kita membandingkan golongan. Kita asumsikan golongannya adalah cuma 2, 1 dan 2. Jadi kita bandingkan nih. Jika golongannya sama dengan 1, gaji pokok 1 juta. Jika golongannya sama dengan 2, maka gaji pokoknya 2 juta. Else, gaji pokok sama dengan 0. Berarti, kalau Anda masukkan golongan selain 1 dan 2, otomatis gaji pokoknya adalah 0. Jadi yang berlaku hanya golongan 1 dan 2. Nah, berikutnya ini lebih kompleks. Kita mencari tunjangan istri. Nah, untuk mencari tunjangan istri, itu syaratnya statusnya harus menikah dan jenis kelaminnya laki-laki. Jadi kalau seandainya statusnya menikah, jenis kelaminnya perempuan, otomatis tunjangan istrinya adalah 0. Atau statusnya menikah tapi perempuan, maka tunjangan istri juga 0. Ya. Jadi ingat and atau dan itu akan bernilai benar jika semua kondisinya terpenuhi. Nih, di sini ada 2 operator logika yang kita gunakan. Yang pertama or, yang kedua and. Nah, or ini fungsinya adalah nantinya agar dia bisa membaca status itu bisa M besar atau M kecil. Nah, sedangkan jenis kelamin juga kita gunakan or di sini. Artinya apa? Supaya nanti dia bisa membaca L besar atau L kecil. Intinya Anda input M besar atau M kecil, Anda inputkan L besar atau L kecil, tapi bacanya. Ini contoh penggunaan operator logika di dalam struktur if. Nah, jadi di sini kita baca jika statusnya menikah dan jenis kelaminnya laki-laki, maka tunjangan istrinya sebesar 10% dari gaji pokok. 10% dari gaji pokok, makanya 0,1 GP. Else, selain ini, maka otomatis tunjangan istrinya 0. Artinya apa? Jika tidak menikah, jika statusnya selain menikah dan laki-laki, maka otomatis tunjangan istrinya adalah 0. Nah, kemudian kita mencari tunjangan anak. Ingat, untuk mencari tunjangan anak yang berlaku di sini, yang pertama tadi. Jadi, dia harus menikah dengan laki-laki dan berikutnya berapa jumlah anaknya. Nah, di sini kita asumsikan tunjangan anak maksimal yang ditanggung hanya 2 orang. Dan tunjangan untuk 1 orang anak kita asumsikan sebesar 10%. Maka berapapun jumlah anaknya nanti, kalau lebih besar atau sama dengan 2, otomatis itu yang dihitung hanya sebesar 20%. Kenapa 20%? Karena satunya sebesar 10%, kalau 2 20%, kalau 3 tetap 20%. Makanya di sini jika menikah dan laki-laki, masuk ke if berikutnya. Jika jumlah anaknya lebih besar sama dengan 2, maka tunjangan anaknya sebesar 0,2. 0,2 ini berarti 20%, sebesar 20% dari gaji pokok. Jika tidak, maka tunjangan anaknya sebesar jumlah anak dikali 0,1 kali gaji pokok. Jadi kalau anak 1, maka 1 dikali 0,1. Umpamanya menikah laki-laki tapi jumlah anaknya 0, maka otomatis
0 dikali berapapun hasilnya tetap 0, otomatis tunjangan anaknya 0. Nah, jika status ini tadi tidak dipenuhi, umpamanya dia tidak menikah, laki-laki, maka langsung X bawah ini tunjangan anaknya adalah 0. Intinya apa? Bahwa ini akan dilakukan jika kondisi atasnya memenuhi. Kalau kondisi di atas ini tidak memenuhi, maka otomatis tunjangan anaknya adalah 0. Nah, berikutnya kita cari gaji bersihnya. Gaji bersih umpamanya gaji pokok ditambah tunjangan istri tambah tunjangan anak. Yang di bawah ini hanya tinggal menampilkan hasil dari proses pengolahannya. Jadi kalau kita jalankan sekarang, kita bisa lihat hasilnya. Umpamanya anggaplah namanya Rina, golongan 1, umpamanya statusnya menikah, boleh M besar boleh M kecil. Kemudian jenis kelaminnya anggap laki-laki, boleh L besar boleh L kecil. Jumlah anaknya anggaplah umpamanya 2. Maka akan tampil ini gaji pokoknya, ini tunjangan istri sebesar 10% dari gaji pokok tadi. Kemudian ini tunjangan anaknya karena 2 orang sebesar 2%. Maka muncul 200.000 gaji bersihnya, berarti gaji pokok ditambah tunjangan istri ditambah tunjangan anak, totalnya 1.300.000. Atau kita simulasikan yang lainnya, kita jalankan lagi. Umpamanya namanya anggaplah Abdi. Umpamanya golongannya golongan 1 juga, statusnya anggaplah single, ya. Jenis kelamin laki-laki, anaknya 0. Kelihatan hasilnya, otomatis gaji pokoknya yang tampil, ya. Tunjangan istri dan tunjangan anaknya juga pasti kosong. Nah, itu contoh penerapan struktur if di dalam sisa. Sekian materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.